subscribe ya? Subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum, welcome to my channel. Kembali lagi di channel MH Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sasaran SKP tahun 2022. Bagaimana penjelasannya? Ikuti terus videonya. Baik, di sini sudah ada file SKP tahun 2022. Nah, di sini yang harus kita kerjakan yaitu di sheet SKP JAJF dan sheet lampiran SKP. Jadi hanya yang berwarna hijau ini saja ya Bapak Ibu yang harus kita kerjakan dan harus kita print. Karena untuk saat ini kita diberi tugas untuk mengerjakan sasaran SKP tahun 2022 saja, seperti itu. Lalu, apa pertama kali yang harus kita lakukan? Di sini kita harus ke sheet data terlebih dahulu. Jadi di sini kita memasukkan data PNS yang dinilai, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai seperti itu. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Jika sudah memasukkan data, kita ke sheet SKP JAJF ini sudah otomatis akan terisi nama Bapak Ibu yang sudah mengisi di sheet data tadi, seperti itu. Ini ya, sudah terisi nama sesuai di sheet data ini. Nah, kemudian di sini untuk rencana hasil kerja atasan yang diintervensi itu bedanya di SKP tahun 2021 kemarin di baris ini terlaksananya tugas pokok manajerial pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini bedanya dengan SKP tahun 2021 kemarin. Di SKP tahun 2021 di situ tertulis Kepala sekolah melaksanakan tugas pokok manajerial pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kenapa di sini diubah menjadi terlaksananya? Karena untuk rencana hasil kerja atasan yang diintervensi ini itu harus mencerminkan hasil. Jadi hasil dari kerjanya seperti itu. Jadi harus kita tambahkan terlaksananya atau tercapainya. Jadi di sini untuk rencana hasil kerja sampai dengan rencana hasil kerja, aspek dan indikator kinerja individu itu kita bisa copy paste di SKP 2021 seperti itu. Nah, untuk rencana hasil kerja ini yang telah saya buat ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk mengerjakan sasaran SKP tahun 2022. Di sini ada 4 rencana hasil kerjanya. Yang rencana hasil kerja atasan ya, di sini ada 4. Terlaksananya tugas pokok manajerial, kemudian terlaksananya tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kemudian yang ketiga, tercapainya pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB pelaksanaan pengembangan diri. Tercapainya unsur penunjang. Jadi di sini saya menambahkan kata tercapainya ya untuk di setiap rencana hasil kerja atasan seperti itu. Kemudian rencana hasil kerja dari Bapak Ibu guru PNS di sini tersusunnya perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sama ya dengan SKP tahun 2021. Kemudian terlaksananya tugas menjadi guru kelas sama juga. Terbimbingnya siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler sama dengan SKP 2021. Kemudian terlaksananya keikutsertaan diklat fungsional sama dengan SKP tahun 2021 juga ada kegiatan ini. Kemudian terlaksananya kegiatan kolektif guru atau KKG. Tersusunnya karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini itu untuk golongan 3B ke atas ya. Kebetulan di sini PNS yang saya buat contoh itu golongan 3D. Jadi beliau membuat karya ilmiah. Kemudian di sini untuk kegiatan 4, di situ ada terdaftar sebagai anggota aktif PGRI, anggota aktif Pramuka.
Nah, ini ya untuk keempat ini, kegiatan 4 ini di situ bisa menjadi sebagai anggota aktif atau menjadi pengurus seperti itu. Jadi disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu guru PNS. Nah, kegiatan ini hanya referensi ya untuk Bapak Ibu mengerjakan sasaran SKP tahun 2022. Kemudian untuk indikator ini bisa copy paste dari SKP tahun 2021. Nah, untuk target di sini disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu guru PNS, tidak harus sama dengan contoh yang saya buat ini atau tidak harus sama dengan SKP tahun 2021 yang telah kita buat sebelumnya ya. Nah, di sini untuk SKP tahun 2022 untuk waktu itu sudah 12 bulan. Kenapa? Karena untuk SKP tahun 2022 itu sudah full SKP baru. Tidak seperti tahun 2021 kemarin. Tahun 2021 kemarin kan ada SKP lama dan SKP baru, sehingga untuk waktu di SKP baru itu 6 bulan atau separuhnya dari kegiatan yang dilakukan pada SKP yang lama, seperti itu. Kemudian di sini ada tugas tambahan ya. Tugas tambahan untuk Bapak Ibu guru kelas ya di sekolah dasar itu kemungkinan bisa menjadi bendahara sekolah, bendahara BOS ya. Bisa menjadi pengurus barang, bisa menjadi kepala perpustakaan karena di lembaga sekolah dasar itu ada perpustakaan, tetapi tidak semua sekolah dasar memiliki perpustakaan. Nah, kemudian bisa menjadi pengurus pengelola UKS seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu guru PNS tidak memiliki tugas tambahan sama sekali, itu bisa dikosongi untuk poin B ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk perilaku kerja. Perilaku kerja ini di kolom sebelah kiri itu jangan diotak-atik karena itu sudah paten ya. Ini sudah paten, tidak boleh diotak-atik. Nah, yang perlu kita isi yaitu di kolom sebelah kanan, yaitu ekspektasi khusus pimpinan. Jadi, kalau guru itu ekspektasi kepala sekolah terhadap guru yang akan dinilai. Jika kepala sekolah, ekspektasi khusus pimpinan itu yaitu Korwil, Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan masing-masing. Nah, di sini saya sudah mempunyai ekspektasi ya. Ini sudah saya lakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah. Dan untuk kepala sekolah juga sudah saya wawancara dengan Korwil di kecamatan saya, yaitu di Kecamatan Randu Agung. Nah, di sini untuk guru kelas, ekspektasi dari kepala sekolah untuk orientasi pelayanan di sini ada 2, memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, kemudian santun dalam memberikan penjelasan terhadap atasan, teman sejawat, dan masyarakat sekitar. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tidak harus sama ya, sesuaikan dengan ekspektasi khusus pimpinan. Jadi sesuaikan dengan ekspektasi kepala sekolah Bapak Ibu di masing-masing lembaga. Kemudian akuntabel di sini juga ada 2 ekspektasinya dari kepala sekolah. Datang dan pulang tepat waktu, menggunakan sarana dan prasarana sekolah untuk melayani kebutuhan siswa atau peserta didik. Kemudian untuk kompeten, di sini juga ada 2, melaksanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan mengikuti diklat atau workshop sesuai dengan keahliannya. Jadi ekspektasinya ada 2 ya dari kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian untuk harmonis, di sini juga ada 2. Yang pertama, membantu rekan kerja yang membutuhkan. Guru memiliki karakter positif atau yang baik. Kemudian untuk poin kelima, loyal, ekspektasi dari kepala sekolah yaitu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau melaksanakan instruksi atau tugas dari atasan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Untuk poin ke-6, adaptif. Di sini ada 1 ekspektasi dari kepala sekolah yaitu guru memiliki sikap kreatif dan inovatif. Kemudian poin ke-7, kolaboratif.
Di sini juga ada satu ekspektasi dari kepala sekolah, yaitu aktif berpartisipasi dan berkontribusi sesuai keahliannya. Jadi tidak harus sama ya ekspektasi khusus pimpinan yang telah saya buat ini. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan ekspektasi kepala sekolah panjenengan semua. Seperti itu. Kemudian jika sudah jelas di sheet pertama ini, kita bisa ke sheet berikutnya, yaitu lampiran SKP. Nah, jadi di sini dukungan sumber daya. Jadi untuk mewujudkan ekspektasi dari pimpinan, itu guru ini membutuhkan apa? Nah, itu dukungan sumber dayanya itu apa yang dibutuhkan, seperti itu ya. Jadi di sini untuk ekspektasinya, ini kan sudah ada ekspektasi KS, kepala sekolah, dari beberapa aspek ya, mulai dari orientasi pelayanan hingga kolaboratif. Nah, di sini sudah saya buat, ini juga sudah sesuai dengan apa ekspektasi apa yang dari kepala sekolah itu, kemudian apa yang dibutuhkan oleh guru tersebut itu sudah saya tanyakan tadi. Ternyata guru tersebut itu membutuhkan fungsi peran komite sekolah dan paguyuban kelas, karena ini memang sangat penting sekali untuk guru di lembaga komite sekolah dan paguyuban kelas ini. Kemudian yang kedua, membutuhkan dukungan penganggaran untuk membangun sarana prasarana sekolah. Jadi memang benar seorang guru itu untuk bisa mewujudkan ekspektasi kepala sekolah itu juga butuh anggaran ya, tentu saja. Kemudian membutuhkan pimpinan yang memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuan guru. Yang keempat, membutuhkan kepercayaan dari semua pihak dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang kelima, membutuhkan penganggaran untuk meningkatkan kompetensi siswa atau peserta didik, karena untuk guru mengajar di kelas itu juga membutuhkan modal ya, untuk menghias kelas, untuk memberikan buku-buku bacaan untuk siswa, seperti itu. Kemudian di sini untuk skema pertanggungjawaban. Nah, jadi skema pertanggungjawaban itu hasil kerjanya itu dilakukan apa setiap tahun, apa setiap bulan, apa setiap hari, apa setiap minggu. Kemudian data yang dilaporkan itu apa? Jadi data yang dilaporkan kepada atasan langsung itu apa? Seperti itu. Jadi ini sudah saya rangkum dari beberapa rencana kerja. Ini ya, dari rencana kerja ini, rencana hasil kerja ini saya rangkum di sini. Yang pertama, hasil kerja dilaporkan setiap akhir tahun. Berikut data yang dilaporkan adalah PKG, karena PKG itu memang dilaporkan setiap akhir tahun. Kemudian hasil kerja dilaporkan setiap 6 bulan. Berikut data yang dilaporkan adalah sertifikat diklat atau workshop. Jadi untuk workshop ini tidak harus tiap bulan ya. Memang kalau sedang ada workshop itu sebaiknya diikuti oleh Bapak Ibu guru. Kemudian hasil kerja dilaporkan setiap mengikuti diklat atau workshop. Berikut data yang dilaporkan adalah sertifikat diklat atau workshop. Kemudian yang keempat, hasil kerja dilaporkan setiap mengikuti kegiatan KKG. Berikut data yang dilaporkan adalah SK, seperti itu. Kemudian yang kelima, hasil kerja dilaporkan setiap tahun. Berikut data yang dilaporkan adalah KTI. Jadi ini untuk karya ilmiah. Kemudian hasil kerja dilaporkan setiap tahun. Berikut data yang dilaporkan adalah kartu anggota PGRI dan pramuka. Dan yang terakhir, hasil kerja dilaporkan setiap tahun. Berikut data yang dilaporkan adalah SPJ BOS. Nah, jadi SPJ BOS ini dari tugas tambahan guru yang sebagai tugas tambahannya sebagai bendahara BOS ya. Kemudian di sini ada konsekuensi. Jadi konsekuensinya jika sudah memenuhi ekspektasi dan jika tidak memenuhi ekspektasi. Di sini yang pertama, apabila memenuhi ekspektasi akan memperoleh angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat. Jadi memang benar nanti guru itu jika sudah bisa melaksanakan ekspektasi kepala sekolah itu memang akan
memiliki angka kredit ya dari PKG yang sudah dikerjakan. Kemudian yang kedua, apabila tidak memenuhi ekspektasi akan dilakukan pembinaan oleh atasan langsung, seperti itu. Ini tidak harus sama ya Bapak Ibu. Jadi untuk sheet lampiran SKP ini itu tidak harus sama dengan ini, bisa disesuaikan dengan keadaan di lembaga masing-masing. Ini hanya sebagai referensi saja, referensi untuk Bapak Ibu guru PNS dalam mengerjakan SKP, sasaran SKP tahun 2022. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Jika Bapak Ibu ingin saya memberikan penjelasan untuk sasaran SKP tahun 2022 untuk kepala sekolah, komen di bawah ya. Nanti akan saya jelaskan tentang SKP tahun 2022 untuk kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.